Puji Tuhan, selamat malam saudara kaum muda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam ini, malam minggu, tapi mari kita tetap memberi waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Syukur-syukur walaupun di rumah ada gitar, saudara bisa petik gitar ya. Kalau adanya organ ya bisa main organ, menyanyi, menyembah Tuhan, berdoa, lalu kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya rindu kaum muda remaja El Shaddai menjadi kaum muda yang diberkati Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa, namun sebelum berdoa, saya rindu menaikkan dulu, kita sama-sama angkat satu pujian. Hanya ini Tuhan persembahanku. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terima kasih banyak Tuhan. Malam ini kami mau dengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kaum muda remaja yang mau untuk terbuka hati mendengar firman-Mu, supaya kami sama-sama diberkati Tuhan. Segala kuasa iblis roh jahat yang mau merebut firman-Mu, menyita waktu kami, sehingga kami lupa untuk merenungkan firman-Mu, kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam kaum muda yang dikasihi Tuhan. Saya akan berikan judul renungan malam hari ini tentang adakah raksasa di bumi. Nah, pertanyaan ini kalau disampaikan kepada anak-anak sekolah minggu, mungkin mereka akan cepat berkata, ada. Siapa? Goliat. Nah, pasti pemikiran kita raksasa itu hanya Goliat. Padahal kita akan melihat di bumi ini sebetulnya bukan hanya ada raksasa, tapi ada binatang yang sebesar raksasa juga. Namanya dinosaurus. Fosil-fosilnya ada, tulang-tulangnya ada. Berarti memang di bumi ini pernah ada hidup raksasa. Kalau orang Jawa bilang buto. Atau juga dinosaurus, yang binatang yang tinggi-tinggi. Nah, kita akan
baca terlebih dulu di dalam Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah, saudara, di sini diceritakan bahwa sebelum zaman Nuh, air bah menghukum bumi ini, Alkitab mencatat bumi itu rusak. Manusianya pun rusak. Kerusakan seperti apa? Kalau kita membaca Alkitab, sebelum zaman Nuh itu, manusia itu umurnya panjang-panjang. Salah satunya Metusalah, umurnya 969 tahun. Berarti hampir 1000 ya. Kemudian setelah zaman Nabi Nuh, itu umur manusia setelah air bah menjadi 120 tahun. Lalu kalau kita baca lagi di kitab Mazmur, itu zaman Musa, umur manusia makin singkat, 70 tahun. Kalau bertahan 80, namun kesusahan dan kesakitan. Nah, saudara, tentu ada penyebab. Ada penyebab, ada sesuatu yang mempengaruhi sehingga manusia tidak lagi berumur ratusan tahun, tapi pendek. Yang pasti penyebabnya apa? Kalau kita baca Kejadian 6 ayat 11 tadi, bumi telah rusak. Bumi telah rusak. Karena apa? Karena pasti ada yang merusaknya. Siapa yang merusak? Pasti manusia. Juga mungkin binatang-binatang yang berebut makanan. Kenapa saya katakan berebut makanan? Karena kalau kita baca ayat yang keempat dari Kejadian tadi, ya ayat 4 bagian A, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Pada waktu itu ternyata di bumi ini pernah ada manusia raksasa. Pernah ada tinggal di bumi ini. Dan kalau manusianya raksasa, kira-kira ada nggak hewan raksasa? Bisa jadi. Kalau hewannya raksasa, kira-kira ada nggak pohon raksasa? Artinya pohon yang besar, yang menjulang tinggi. Ya kalau raksasa itu kalau kita lihat fosil-fosil yang ditemukan, bukan hanya 1-2 tempat ya, tapi di banyak tempat di berbagai dunia. Itu kan tingginya 7,5 meter. Tinggi kita paling tinggi paling 2 meter ya. 7. Wah, berarti kan tinggi banget. Bisa jadi pohonnya raksasa. Karena kalau saudara buka di dalam kitab Daniel pasal 4, itu Nabi Daniel pernah bermimpi. Di dalam mimpinya itu Nebukadnezar bermimpi untuk Daniel menerjemahkan mimpinya. Dan dalam mimpinya itu dia melihat, ya, ada satu penglihatan berarti. Itu bisa jadi antara mimpi dan tidak, ya. Dia melihat ada pohon yang sangat besar, sangat kuat, sangat tinggi. Ayat yang ke-11 dari Daniel 4. Tingginya sampai ke langit. Dan bisa dilihat sampai ke ujung bumi. Jadi seluruh bumi itu melihat saking tingginya itu pohon. Daunnya indah, ayat yang ke-12. Buahnya melimpah.
Sampai-sampai ketika Daniel menerjemahkan mimpi itu, Daniel kan melihat dalam penglihatan itu, ayat yang ke-19, lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, terguncang, tercengang, kaget, terkejut beberapa saat. Dalam terjemahan lain, 1 jam Daniel tercengang itu melihat pohon yang tinggi menjulang ke langit. Sampai dilihat oleh seluruh bumi bisa. Nah, dan kalau sekarang di zaman modern, orang wisata bukan hanya di dalam negeri. Orang wisata sampai ke luar negeri. Untuk melihat apa? Pemandangan-pemandangan, peninggalan-peninggalan, sejarah-sejarah. Nah, kalau kita lihat pohon yang tinggi besar ini, paling banyak itu ditemukan di Venezuela. Jadi saking besarnya itu pohon bekas ditebang, lalu mengeras ya. Itu sangat banyak. Dan itu sebesar gunung. Ya. Sangat besar. Nah, kalau batangnya, tanggulnya yang ada di wisata-wisata, ada di YouTube itu terlihat sebesar itu, betapa tingginya itu pohon. Berarti bisa jadi bukan hanya raksasa, tapi pohon-pohonnya pun besar karena ada peninggalan-peninggalan itu. Di Amerika juga ada, di Ethiopia juga ada, di Asia pun banyak ditemukan. Di Australia ya banyak ditemukan pohon-pohon yang sudah mengeras, bekas pohon tumbang dan dipangkas gitu. Dan itu sangat besar. Nah, saudara, jadi rupanya bumi itu rusak. Pasti yang merusak manusia. Bayangkan, kalau ada manusia raksasa, makanya pasti banyak. Selain manusia raksasa, ada manusia biasa, saudara. Karena ada diceritakan itu di dalam Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-6 ayat 4. Kejadian 6 ayat 4 bagian B. Anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala yang kenamaan. Saudara, rupanya asal muasal dari raksasa itu apa? Karena anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Nah, kita tidak tahu siapa itu anak-anak Allah. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa oh itu mungkin malaikat gitu. Tetapi di sini jelas dikatakan pada waktu itu orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika. Jadi orang-orang raksasa itu ada di bumi disebabkan anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Itulah raksasa-raksasa itu. Nah, kalau ada raksasa makanya kalau tingginya aja 7,5 meter, tentu makanya gak kayak kita. Bisa jadi antara manusia yang normal dengan manusia raksasa berebut makanan, saling berburu. Kalau itu makannya kan cuma tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Lah kalau semua itu sudah dimakan, lama-lama habis. Terjadilah hukum rimba.
saling berebut. Siapa yang kuat, dia yang mendapatkan. Belum lagi bersaing dengan binatang-binatang. Binatangnya dinosaurus kan? Nanti kita belajar tentang itu, dinosaurus. Ada binatang-binatang yang besar juga. Jadi betul kata Alkitab, bumi rusak. Dan manusia raksasa itu biasanya kalau kita lihat itu pemakan manusia. Ingat waktu Nabi Yunus disuruh ke Niniwe, dia menyimpang, malah pergi ke Tarsis. Alasannya selain dia takut orang Niniwe jahat kok bertobat, enak banget, dia takut dimakan oleh orang-orang Niniwe. Berarti kejahatan manusia itu kanibal mungkin ya, pemakan sesama. Nah, jadi zaman sebelum air bah itu Tuhan melihat bahwa bukan hanya bumi yang rusak, tapi manusianya juga rusak. Kalau manusia sudah tidak punya akal budi, ya, hanya karena makanan mereka berebut, hanya untuk mencari makan mereka saling membunuh. Nah, sehingga Tuhan berfirman apa di dalam Kejadian 4? Tuhan ingin memusnahkan bumi. Tuhan ingin memusnahkan bumi. Kita baca Kejadian 6 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Tuhan memutuskan untuk memusnahkan bumi. Ayat yang kelima dari Kejadian pasal 5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Catat ayat 8, ini yang penting. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, kita sudah tahu kejahatan apa tadi? Manusia-manusia raksasa tinggal di bumi. Mereka kanibal, saling membunuh, hukum rimba terjadi, pemakan sesama. Nah, dari ayat ini juga kita boleh tahu bahwa betul bahwa zaman dulu usia bumi ini, tapi syarat bukan ribuan tahun ya, belum ada 7.000 tahun, itu sesuai Alkitab. Tapi memang pernah ada fosil-fosil, itu betul, ada manusia raksasa. Alkitab mencatat pohon-pohon yang tinggi besar, itu betul. Karena kalau saudara ingat, orang-orang ingin membuat menara Babel, ya, cerita tentang menara Babel. Mereka ingin membuat menara sampai ke langit. Dan dari mana dia dapat ide itu? Pasti ada pohon-pohon besar yang menjulang sangat tinggi. Nah, dia ingin melebihi pohon yang tinggi itu. Sampai dia ingin membuat menara itu sampai di langit. Berarti sampai di tahta Tuhan. Memberontak kepada Tuhan. Nah, itu juga salah satu kejahatan manusia, sehingga Tuhan sangat marah dan ingin memusnahkan bumi ini. Manusia memberontak, ya. Manusia tidak mengakui adanya Tuhan.
Manusia tidak butuh Tuhan. Karena itulah Tuhan mau memusnahkan bumi. Tapi Nuh yang mendapat kasih dari Tuhan. Kenapa? Dalam Kejadian 6 ayat 9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Yang membuat Nuh beda, Nuh dan keluarganya tidak bercela. Hidup kudus. Dia tidak seperti raksasa-raksasa, manusia-manusia yang lain. Mungkin manusia-manusia biasa pun terpengaruh ya oleh sifat raksasa itu. Ya, saling membunuh, saling memakan. Ada namanya hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang. Sehingga ada kerusakan di mana-mana, bumi pun rusak, pohon-pohon tumbang, habis musnah. Kita bisa bayangkan betapa mengerikan kehidupan zaman itu. Kejahatannya sampai Tuhan saja sudah ingin memusnahkannya. Tapi Nuh mendapat kasih Tuhan. Karena Nuh dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Karena Nuh dia seorang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan, maka Nuh dia luput dari air bah. Nuh seorang yang benar. Nuh seorang yang tidak bercela. Nah, Alkitab mencatat di dalam Matius 24 ayat 37 sampai 38 bahwa menjelang kedatangan Tuhan kali kedua itu akan tanda-tandanya seperti zaman Nuh. Tuhan Yesus yang memperingatkan, menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, dunia ini akan terjadi seperti zaman Nuh. Apa itu? Kerusakan pada bumi dan manusia. Kejahatan pada manusia. Manusia hari ini mungkin bukan pemakan manusia, tetapi kejahatan manusia yang luar biasa. Dosa kenajisan, dosa pemberontakan, tidak mengakui adanya Tuhan. Dosa perzinahan, ya, tidak menjaga kekudusan bait Allah, yaitu tubuh kita. Orang makan minum, kawin mengawinkan, ya. Bahkan melegalkan segala cara perkawinan sejenis dan sebagainya. Dianggap itu sesuatu yang biasa. Itu kejahatan manusia. Tetapi saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, zaman mungkin hari-hari ini sudah mulai rusak. Zaman sudah tua. Mungkin manusianya pun sudah mulai rusak. Tapi biarlah kita tetap menjaga tubuh kita, yaitu baik Roh Kudus. Kita menjaga kekudusan sehingga kita seperti Nuh mendapat kasih dari Tuhan. Kita tidak dibinasakan bersama dunia ini, tapi kita akan diangkat Tuhan di awan-awan menjemput kedatangan Tuhan kedua kali dengan tubuh yang sudah diubahkan, ya. Atau kita juga belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Dia tidak seperti pemuda sejamannya. Yang lain mereka tidak lagi meminta menyembah kepada Tuhan. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap mempertahankan hidupnya, menyembah kepada Allah yang hidup, beribadah kepada Tuhan. Walaupun mereka pemuda-pemuda. Dan apa yang terjadi? Tuhan membela Sadrak, Mesak, Abednego. Juga Nabi Daniel, dia tinggal di Babel. Dia harus makan sehidangan dengan raja, makanan yang lezat-lezat. Tapi Daniel lebih memilih makan sayur yang belum dicemarkan oleh persembahan kepada berhala. Tetapi itu tidak membuat Daniel badannya lalu menjadi kurus kering. Kecerdasannya 10 kali lipat. Ya. Bahkan Daniel
akhirnya bisa menjadi Perdana Menteri, menguasai beberapa negara, daerah, wilayah. Jadi saudaraku yang dikasihi, kaum muda yang dikasihi Tuhan, biarlah mungkin hari-hari ini ada orang-orang yang kelakuannya sama seperti raksasa. Ya, raksasa itu kan identik dengan jahat. Goliat kan jahat. Dia gak banyak berpikir gitu. Kalau di Jawa itu ada cerita tentang raksasa buto ijo. Itu kan gampang dibodohin. Cuman badannya aja yang besar, tapi kurang cerdas raksasa. Sehingga dia berbuat semau-maunya, semau gue. Kerjanya kan cuma merusak, bikin onar. Itu kan kalau di cerita-cerita wayang itu tentang raksasa. Nah kalau kita lihat raksasa di sini juga begitu. Orang yang bikin menara Babel itu kan nggak berpikir bahwa mereka itu memberontak kepada Tuhan. Pokoknya apa yang mau dia lakukan, nggak berpikir dua kali gitu. Nah, mungkin orang-orang hari-hari ini juga memiliki sifat seperti itu. Tapi sebagai kaum muda yang sudah ditebus oleh darah Kristus, biarlah hikmat yang dari Tuhan terus menyertai kita. Kita tetap menjaga hidup kudus, bergaul karib dengan Tuhan, sehingga apapun yang terjadi, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kita tidak tercemar oleh dunia ini, tetapi kita sudah benar dipisahkan dari dunia ini, dikuduskan oleh Tuhan. Dan kita tetap menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan, sehingga tubuh kita boleh menjadi persembahan yang hidup, berkenan di hadapan Tuhan. Saudara boleh menjadi kaum muda yang memberkati banyak orang. Jadi terang dunia, jadi garam dunia. Ya, sekarang ini banyak sekali orang karena pacar, karena teman, rela tinggalkan imannya. Tapi lihat Daniel, lihat Sadrak Meshach Abednego, dia tetap pegang teguh iman percayanya kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak permalukan orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi walaupun hari-hari ini kejahatannya seperti zaman Nuh, ada raksasa, pemakan sesama, kejahatan merajalela, tetaplah pertahankan hidup kudus, mengandalkan Tuhan, hidup benar, tidak bercela, sehingga kita seperti Nuh masuk dalam bahtera, diselamatkan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami sebagai orang muda yang hidup di akhir zaman. Mungkin zaman di mana kami tinggal sekarang seperti zaman Nuh, di mana banyak orang-orang yang tidak punya akal budi. Mereka seperti raksasa, pemakan sesama, tidak mengindahkan agama, pemberontak, tidak mengasihi sesama, dan banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di dunia ini. Tapi sebagai kaum muda Kristen, kami yang sudah ditebus oleh darah-Mu, biar kami boleh tetap mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh menjaga kekudusan dimanapun kami berada, sehingga kami menjadi pemuda-pemuda yang jadi terang, jadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih banyak Bapa. Tanamkan firman-Mu, berkati seluruh kaum muda yang ada, supaya malam ini kami boleh beristirahat dengan tenang, besok pagi bangun dengan tubuh yang sehat, dapat kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami akhiri renungan malam ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.